peluangnya sendiri, ada beberapa simbol yang kita pakai ketika kita menuliskan hal-hal tentang peluang. Jadi yang pertama itu ada S. S itu himpunan semesta atau sample space. Kemudian ada huruf O dicoret, ini artinya himpunan kosong. Kemudian ini kita baca sebagai S elemen dari S besar. Atau S adalah anggota himpunan semesta. Atau bisa juga S itu adalah kemungkinan yang dapat timbul. Nah, kemudian yang ini membacanya A himpunan bagian dari S. Atau A itu dia sebagai sebuah event atau sebuah kejadian dari S. Terus ini adalah S aktual, elemen dari A itu maksudnya adalah kejadian A itu terjadi, atau maksudnya adalah S ini kan hasilnya aktual itu benar-benar terjadi yang ada di dalam A. Terus yang kemudian ada S aktual elemen dari S, itu artinya sesuatu itu pasti terjadi. Sesuatu yang harus terjadi, yaitu S kecil. Kenapa harus terjadi? Karena S kecilnya anggota dari S besar. Nah, terus untuk selanjutnya ada A gabungan B, atau A atau B nyebutnya. Terus ada A irisan B, A dan B. Kemudian ada AC atau A komplement, yaitu bukan A. Terus ada juga A dan B adalah himpunan kosong, atau kita sebut A dan B ini saling lepas atau mutually exclusive. Ini saling lepas. Nah, di sini kita punya juga dalil De Morgan, yaitu A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Itu maksudnya gimana? Kita misalkan dulu himpunan A sama himpunan B. Misalnya ini A. Sel A di sini. Terus misalkan ini B. Ini A. Ini B. Nah, A komplement itu kan daerah sini kan. Ganti warna deh. A komplement kan daerah hijau aja. A komplement kan daerah ini, daerah yang di luar lingkarannya. Karena hal-hal yang bukan termasuk dalam A. Terus D komplement itu yang daerah sini. Nah, menurut dalil De Morgan ini, dia A gabungan B komplement itu sama dengan irisan dari A komplement dan B komplement, yaitu sama dengan daerah ini. Kita gambarkan. Ini B, ini A sama B. Terus untuk daerah yang termasuk komplemennya itu berarti yang ini. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, terus dari yang kedua, A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement, yaitu semuanya digabung. Berarti yang ini juga termasuk ke dalam A irisan B komplement. Nah, kurang lebih begitu. Kita lanjut ke berikutnya. Ini mungkin sedikit singgung aja. Jadi mungkin nanti kalian pas ngerjain soal-soal yang berkaitan dengan peluang bakal nemuin soal-soal yang membahas tentang kartu. Jadi ketika kalian nemuin soal, sebuah kartu itu kita anggap sebagai kartu bridge biasa. Jadi tiap kartunya itu ada 13 nomor dari 1 sampai 9, 1 sampai 10, terus ada Jack, Queen, dan King. Terus ada juga 4 simbol, yaitu hati, sekop, waru, dan wajib. Terus kita lanjut aja mungkin. Nah, kemudian kita masuk ke definisi yang naif dari probabilitas. Nah, kenapa kita bilang ini naif? Karena definisi ini dia masih sifatnya sangat sederhana. Jadi, peluang dari A, kalau secara naif itu, kita katakan peluang A itu sama dengan banyaknya, kita kata sebentar. Peluang dari A kita kan sebagai banyaknya kejadian A itu sendiri dibagi dengan banyaknya S. Jadi kalau dari contoh yang tadi yang ada 9 titik itu, misal peluang naifnya A itu 4/9, peluang naifnya B itu 4/9 juga. A UB-nya 7/9, A irisan B 1/9. Nah, terus untuk peluang dari A komplemennya sama dengan 1 dikurang peluang naifnya A. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini yang tadi gue bilang, kenapa dibilang naif?
karena dia itu sifatnya sederhana. Kenapa sederhana? Karena di sini dia menggunakan banyak asumsi. Beberapa di antara yang pertama itu ruang sampelnya itu diasumsikan finite atau berbatas. Atau kalau kayak yang tadi kalian lihat, yang kayak kumpulan 9 titik. Nah, kalau yang tadi kan kumpulan hasil-hasil mungkin ada 9 titik. Padahal ketika kita menemukan keadaan-keadaan peluang di dunia nyata, kita bisa menemukan kejadian-kejadian yang ruang sampelnya sifatnya bisa tak terhingga. Misal kayak peluang kamu mengerjakan soal 1 TS misal. Itu kan dia bisa 1 menit, bisa 2 menit, 3 menit, bisa 1,5 menit, 1,7, 1,8. Peluangnya ada banyak sekali angka-angkanya bisa. Nah, jadi karena itu definisinya kita bilang definisi yang sifatnya naif. Terus selain itu, definisi naif juga, dia mengasumsikan bahwa kejadian suatu hasil itu terjadi itu peluangnya setengah-setengah. Jadi kayak suatu kejadian itu bisa terjadi, bisa enggak. Misal nih kita anggap ke contoh yang pertama aja. Jadi kehidupan di Mars. Nah, kalau berdasarkan definisi naif, jadi bisa kejadiannya adalah ada kehidupan di Mars atau tidak ada. Jadi kalau pakai definisi naif, ada peluang bahwa bisa terjadi ada kehidupan di Mars dan tidak ada kehidupan di Mars sekaligus. Padahal kan kenyataannya antara ada sama tidak ada kan nggak mungkin dong terjadi dua-duanya. Jadi 50-50. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa pakai definisi naif ini ketika kita melakukan kemudian kasus-kasus yang seperti ini. Nah, tapi untuk definisi naifnya sendiri, dia bisa dipakai kalau misalnya ada simetri. Kayak yang tadi, misal ada 9 kemungkinan, 9 bulatan tadi di dalam kotak. Itu karena masih ada kemungkinan masing-masing itu terjadi bersamaan. Terus juga setiap hasil ini punya peluang yang sama untuk terjadi secara desainnya. Atau kalau kejadiannya ada 2, berarti 50-50 peluangnya. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bisa pakai definisi naif, berarti kita nanti bakal pakai definisi yang lebih akurat. Tapi nanti kita akan bahas di gini berikutnya. Kita lanjut dulu ke topik berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada penghitungan. Jadi dalam menyelesaikan soal peluang ini, kan seperti yang tadi dibilang, peluang itu kan kayak membandingkan berapa kejadian yang terjadi dibandingkan dengan semua kemungkinan yang ada. Nah, untuk menghitung itu kan kita perlu menghitung dengan benar, biar nggak ada yang kececer, nggak ada yang nggak kehitung, atau nggak ada yang hitungnya kelebihan. Nah, untuk yang pertama ini ada namanya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini, misalkan, ini kan contohnya dalam bentuk bagan. Kita mungkin ambil contoh yang lebih sederhana. Misal kamu di lemari, kalian punya 3 buah baju dan 2 buah celana. Terus kalian mau tahu nih ada berapa pasang baju dan celana yang bisa kalian pakai. Nah, yang pertama kalian lakuin itu adalah kalian kaliin antara jumlah baju yang 3 biji itu sama jumlah celana. Nah, kenapa bisa langsung dikaliin? Karena dari setiap pilihan baju, itu kita bisa milih 2 celana, ada 2. Untuk baju yang kedua ada 2, baju yang ketiga juga ada 2. Jadi kalau di total itu 6, atau bisa biar cepat langsung aja kayak 3 kali 2. Terus ini contohnya, sama kayak tadi, ini exercise. Nah, kemudian ini ada sampling. Nah, ini sama kayak tadi ketika kita melakukan percobaan, pasti ada yang namanya kita ngambil sampelnya dulu. Nah, ketika kita ngambil sampel, ada 2 jenis sampel yang bisa kita ambil. Pertama itu dengan pengembalian, yang kedua itu nggak pakai pengembalian. Nah, untuk yang pertama, misalkan kalian di dompet kalian ada uang 2 lembar misalnya. Misal ada uang 2 lembar 10.000 sama 50.000. Nah, kalau dengan pengembalian, kalian ambil uang secara acak dari situ, terus nggak kalian kembaliin lagi uangnya. Kalian pakai belanja gitu misal. Nah, sedangkan kalau yang dengan pengembalian, setelah kalian ambil, kalian masukin lagi. Kalian nggak jadi pakai uangnya buat belanja. Nah, untuk ngitung peluangnya, kalau dia kasusnya dengan pengembalian, berarti dia setiap kali kita ngambil uang dari situ, peluang
uang yang bisa diambil itu kan tetap sama. Jadi misal kalau tadi kasusnya kita punya 2 lembar uang, berarti misal kita ambil uang dari sana 5 kali, berarti kan peluangnya tetap 2 jenis uang yang timbul terus kan. Jadi misalnya pengambilan yang pertama, berarti yang bisa keambil ada uang 10.000 sama 50.000. Pengambilan kedua juga ada 2 kemungkinan, pengambilan ketiga 2 kemungkinan, dan seterusnya sampai yang kelima. Nah, ini kita bisa tulis sebagai bilangan pangkat, yaitu 2/5. Atau secara umum kita sebutnya N pangkat K. Terus untuk yang nggak pakai pengembalian, misal kalian ngambil uang yang pertama kan kemungkinan yang terambil ada 2, antara 10.000 atau 50.000. Nah, setelah kalian ambil satu, kalian ambil lagi. Nah, sekarang peluang yang bisa diambil itu tinggal 1 doang. Jadi 2 kali 1. Nah, atau kayak gini dia N, yang pertama terus berkurang 1, berkurang 1 lagi, terus sampai dengan sampai kapan kalian mau ngambil uangnya dari sana. Atau kalau bisa kita tulis N dikurangi K tambah 1. Nah, hasil perkalian ini kita bisa sebut sebagai sebuah faktorial. Jadi faktorial itu dia misalkan kayak N dikali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai dikalikan 1 itu kita sebut sebagai N faktorial. Nah, kalau contohnya ini berarti ini kan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial karena dia ngaliinnya cuma sampai N min K plus 1. Sedangkan N min K, N min K min 1 dan seterusnya sampai 1 nggak ikut dikali juga. Berarti untuk yang kasus tanpa pengembalian peluangnya ada N dibagi N min K faktorial. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemudian ada kasus, nah ini namanya kasus overcounting. Nah, overcounting ini atau kelebihan saat ngitung itu terjadi ketika kita ngitung sesuatu kayak yang tadi itu, tapi kita ngitungnya kelebihan sampai 2 kali. Kayak untuk itu kita langsung aja biar lebih kebayang. Ini cara untuk mengatasi overcounting bisa pakai binomial coefficient. Sebentar, berarti bukan di sini ya, di kompetensi. Nanti untuk yang overcounting paling aku bahas nanti habis ini. Oke, ini ada kasus contoh-contoh dan seterusnya. Oke, ini kita pindah dulu ke gini yang kedua. Nah, untuk yang kedua sekarang kita bakal lebih bahas tentang sedikit pendalaman sama teori yang tadi. Jadi untuk yang pertama itu ada Van der Monde identity, ini identitas perkalian. Ini M tambah N, kombinasi M tambah N sama K, sama dengan jumlah dari kombinasi M dan J sama N dan K min J. Atau ini juga udah ada penjelasannya, pembuktiannya. Terus kita ke multinomial coefficient. Nah, kalau misalkan tadi, kayak yang tadi dibahas, misal kalau tadi kan contohnya kayak ada cuma di dompet kalian mungkin cuma ada 2 uang aja. Nah, sekarang bayangin kalau di dompet kalian itu ada misalnya 5 lembar uang 50.000, 3 lembar uang 100.000, 2 lembar uang 20.000, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika kita menghitung peluang uang yang bisa kita ambil dari dompet, kita ngitungnya bakal pakai cara yang berbeda dengan sebelumnya. Karena di sini tuh ada kelompok-kelompok yang sifatnya identik isinya. Jadi sama-sama uang 50.000, sama-sama uang 20.000, dan seterusnya. Nah, buat cara ngitungnya sendiri, kita nulisnya kayak gini. Jadi kita bisa tulis itu sebagai kombinasi dari N dan N1, N2, dan sampai NR. Atau kalau kasus kita tadi, berarti kombinasinya antara N sama N50.000, N100.000, sama N20.000. Nah, kurang lebih gitu untuk koefisien multinomial. Terus kita lanjut lagi ke definisi yang sifatnya umum. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang definisi yang naif. Sekarang kita masuk ke definisi yang umum. Nah, jadi definisi yang umum ini, kita bilang definisi umum ini sebuah ruang peluang itu terdiri atas ruang sampel S dan fungsi peluang P yang mengambil sebuah kejadian E sebagai input dan menghasilkan PE sebagai output. Nah, ini untuk gambarannya sedikit, itu mungkin begini.
Jadi kita misalkan P itu sebagai fungsi peluang. Jadi misalkan P itu begini. Nah, P itu dia menerima input berupa E atau kejadian, terus dia hasilnya adalah PE. Nah, untuk E-nya sendiri ini, E-nya sendiri itu dia anggota dari S, dan PE ini antara 0 sampai 1. Boleh, tapi boleh 0 atau boleh 1 juga. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya. Terus kita lanjut lagi ke aksioma. Nah, aksioma itu apa? Aksioma itu hal-hal yang sudah, misalnya udah dipastikan kebenarannya. Nah, untuk aksioma sendiri yang pertama itu adalah peluang dari kejadian E itu peluang dari kejadian E jika dia merupakan bagian dari ruang sampel S itu antara 0 sampai 1. Atau kayak gini tuh saya 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1. 0 itu berarti nggak mungkin terjadi, kalau 1 itu berarti udah pasti terjadi. Nah, terus yang kedua, total peluang di ruang sampel S itu sama dengan 1, dan 0 kalau misalnya ruang sampelnya kosong. Jadi di himpunan semesta itu total peluangnya udah pasti 1. Kecuali kalau misalnya ruang sampelnya itu nggak ada isinya, baru dia 0. Terus yang ketiga, jika kejadian E1, E2, sampai EJ ini saling lepas, kayak tadi, berarti untuk ngitung peluangnya, peluang irisannya, ini cara baca ya, peluang dari gabungan EJ untuk J dari 1 sampai tangga, atau peluang semua kejadian E1 sampai E yang ke J. Jadi untuk ngitungnya itu dia peluangnya sama dengan kita jumlahin aja peluangnya masing-masing PE1 tambah PE2 dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Yang kemudian ini yang pembandingan antara definisi yang naif sama yang sifatnya umum tadi. Nah, kalau definisi yang naif tadi, dia mensyaratkan bahwa setiap hasil ini punya peluang yang sama. Nah, padahal kan kenyataannya nggak gitu. Jadi untuk definisi yang sifatnya umum, setiap hasil ini dia nggak harus punya peluang yang sama, karena yang paling penting itu dia jumlahnya 1. Jadi bisa aja contohnya koin. Koin itu kan ada kemungkinan dia hasilnya angka atau gambar. Nah, kalau berdasarkan definisi naif, koin itu udah pasti peluang angkanya setengah, peluang gambarnya setengah. Padahal kan kenyataannya bisa aja koinnya dibikin sehingga lebih banyak dia nampilin angka atau lebih banyak nampilin gambar. Nah, dalam definisi yang sifatnya umum, hal itu nggak masalah. Yang penting kalau dijumlah peluangnya 1. Kita lanjut lagi ke ini sifat-sifat probabilitas. Jadi ini sifatnya kurang lebih sama kayak yang tadi, peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Terus untuk yang kedua, jika A anggota dari himpunan B, maka peluang kejadian A pasti lebih kecil atau sama dengan peluang kejadian B. Terus yang ketiga, peluang A dan B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A dan B. Ini mungkin kita sedikit gini nyambung ke yang tadi, yang soal penghitungan yang kelebihan. Ya tadi kan aku belum jelasin. Nah, contoh penghitungan kelebihan itu, misal kita mau ngitung peluangnya A sama B, A atau B. Nah, kita untuk ngitungnya, kita bisa aja kita jumlahin peluangnya A sama peluangnya B. Tapi kalau kita lakuin kayak gitu, yang daerah A dan B ini dia bakal kehitung 2 kali. Nah, kenapa gitu? Misal kita jumlahin pertama peluangnya A. Berarti ini kita hitung sekali, ini kita hitung sekali. Terus kita jumlahin sama peluang B, ini ya kita hitung sekali, ini kita hitung sekali lagi, berarti jadi 2 kali ngitungnya. Nah, oleh karena itu, kita kurangi lagi sama peluangnya A irisan B, supaya ini jadi 1 lagi. Nah, jadi kita dapat peluang A gabungan B. Gitu konsepnya. Terus lanjut, nah prinsip yang tadi itu kita bilang prinsip inklusi-eksklusi. Yakni prinsip yang kita pakai buat nyari peluang dari kumpulan kejadian kalau misalnya kejadian-kejadian itu nggak saling lepas atau mutually eksklusif. Nah, itu kan tadi kalau misalnya ada 2 kejadian. Nah, untuk kejadian lebih dari 2, ini kita misalkan ada 3 kejadian. Buat nyari gitunya, kita lakuin perhitungan kayak tadi. Buat nyari peluang dari A gabung B, A gabung C, kita tinggal jumlahin aja dulu peluang A, peluang B, sama peluang C. Pertama kita peluang A, kita gabungin dulu, kita dapat 1, ini 1, ini 1, ini 1.
Terus kita ke peluang B, kita hitung sekali lagi, ini 1, ini kita hitung lagi, berarti ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 1. Terus kita tambahin sama peluangnya C, ini jadi sekali, ini kita hitung 2 kali, ini kita hitung 3 kali, ini kita hitung 2 kali. Nah, seterusnya kita harus kurangi peluang A irisan B, A irisan C, A irisan B, S, dan B irisan C, karena ini dihitung 2 kali. Jadi kita kurangi masing-masing sekali. Jadi pertama kita kurangi dulu A irisan B. Ini dikurang sekali jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 1. Ini jadi 2. Terus A irisan C, ini jadi 1, ini jadi 1. Dikurangi lagi B irisan C, ini jadi 1, ininya habis 0. Nah, padahal kan setiap bagian harus dihitung masing-masing sekali kan. Berarti kita tambahin lagi sama peluang daerah irisan A, B, sama C ini, yang segitiga merah ini. Sehingga kita dapat rumus yang kayak gini. Kurang lebih gitu. Terus kita lanjut. Ini rumus secara umumnya. Bisa dilihat. Terus ini ada the more matching problem. Ini contoh. Oke, jadi kurang lebih untuk pengantar probabilitasnya sampai di situ aja. Lanjutnya nih dari Henry bakal menjelasin. Gue stop share. Oke, masuk ke share screen gue. Masuk, Hen. Oke, oke. Jadi di sini gue bakal ngejelasin dari week 3 ya. Jadi week 3 tuh bakal ngebahas conditional probability atau peluang bersyarat. Oke, mungkin langsung ke sini aja. Jadi gue bakal ngebahas cepet aja sih conditional probability itu jadi apa sih? Jadi kayak misalnya ada kejadian A sama kejadian B. Jadi conditional probability-nya kalau yang di sini tuh bisa dibilang eh, kondisi di mana A given dari B. Jadi B ini udah terjadi baru A-nya terjadi gitu. Jadi kayak peluang di mana A ini terjadi pas B udah terjadi lah mungkin bisa bahasanya kayak gitu. Jadi kalau nggak dilihat di sini rumusnya cuman ini doang. Nanti rumus belakang-belakangnya cuman eh, penjabaran dari rumus ini aja sih. Jadi PA given B itu rumusnya PA irisan B per PB. Oke, mungkin buat soal kayaknya udah pernah gue bahas. Langsung lanjut aja ke... eh, oke, ini buat kalau misalkan ada lebih dari satu condition conditional eventnya, jadi eh, kalau misalkan ini misal P C irisan dari E sama dengan PE irisan dari C ini kan bisa dipecah jadi PE PE kali P C given E ini juga sama aja atau P C kali P E given dari C ini oke terus ini sebenarnya tinggal di rumus yang ini tinggal dihafalin aja sini kan tinggal dikali doang bisa diputar-putar ini juga sama aja ini irisannya. Ya udah ini kalau misalkan A irisan dari B irisan dari C rumusnya tuh jadi PA kali PB irisan dari A irisan lagi PB given A dikali PC kali PC given dari A irisan dari B gitu aja sih. Jadi dia given dari yang irisan AB yang di sini. Kalau yang awal kan cuma dari A. Terus kalau nextnya nanti irisan dari B. Terus nanti kalau nextnya lagi kalau misalkan ada sampai D ya nanti kayak P D given dari A irisan B irisan C gitu. Pokoknya dia lanjut terus nih. Rumusnya bakal kayak gini. Ini tinggal diingat aja sih. Ini juga kayaknya nggak perlu gue bahas. Nah, jadi di sini ada bias formula. Bias formula tuh sebenarnya penjabaran dari rumus yang tadi aja sih. Kayak eh, kalau di atas kan rumusnya tuh yang ini. Wih, yang ini kan PC irisan dari E. Sedangkan iris C apa PC irisan dari E itu bisa diubah jadi kayak ini PC kali PE.
given C atau PC kali PE given C atau PE kali PC given E. Nah, di sini tuh tinggal dijabarin aja yang awalnya misal PA irisan dari B tinggal dijabarin jadi PA kali PB given dari A atau bisa juga kayak PB kali PA given B. Iya sebenarnya kalau PB kali PA given B kan sama aja ya, tinggal coret-coret jadi PA given B sama dengan PA given B. Nilainya jadi kayak equal gitu sama. Terus ini lanjutannya lagi. Oke, yaudah ini tinggal penjabarannya juga sama aja sih. PA given B kan bisa dijabarin kayak gini. Yang yaudah ini kayak bisa. Nah, mungkin gue mau ngebahas ini sih. Ini kayak lumayan penting. Jadi tuh eh, kayak ini tuh sebenarnya kalian mesti paham sih. Soalnya nanti di next-nya tuh bakal ada rumus-rumus yang kayak komplemen-komplemen gitu. Kayak misal nih PB irisan dari A1. Berarti itu nanti komplemennya jadi yang sisanya ini nih. Yang PB irisan dari A2, PB irisan dari A3, lalala sampai yang di sini. Jadi itu nanti kalau misalkan kalian mau gabungin semua B ini, semua B, semua daerah yang B, berarti kan kalian harus PB irisan dari A1 di gabungan dari PB irisan dari A2, gabungan dari PB irisan dari A3, gabungan dari PB irisan dari A4, A5, A6, terus kayak di gambar di sini. Oke, ini udah wajib kudu harus hafal si simbol ini tuh irisan. Kalau gue biasanya ingat ngafal simbolnya tuh irisan N, belakangnya N. Ini jadi kayak huruf N gitu. Terus kalau misalkan U kan gabungannya union gitu kayak ya udah U gabungan. Kalau gue sih biasa ngafal gitu, itu udah harus di luar kepala sih pokoknya. Terus yaudah ini, nah ini seperti yang tadi gue bilang sih ini kenapa penting ini kan rumusnya sebenarnya PF kali PA given F per PA. Nah PA ini tuh dijabarin kayak yang tadi di sini nih PB di sini dijabarin jadi yang kayak di bawah ini PA given F1 kali PF1 tambah PA given F2 kali PF2. Kalau misalnya nanti dia sampai ada F3, F4, F5 dijabarin semua tuh nanti. Cuman ini kan berarti cuma ada F1 sama F2 gitu. Yaudah mungkin buat week 3 udah sampai situ aja. Gue lanjut ke week 4. Week 4 sebenarnya mirip-mirip sih sama yang di week 3. Bedanya tuh intinya ada di sini. Eh, hmm, jadi langsung ke sini aja. Jadi itu bedanya bedanya kondisional yang di week 3 tuh di sini. Eh, dia tuh kalau misalkan irisannya PA irisan dari B itu bisa langsung kita bilang PA kali PB. Sebenarnya kan awalnya tuh rumusnya eh bentar, gue jadi takut P PA given B ya PA given B kurang sama dengan eh, PA kayak nggak mau deh. Ya pokoknya ini irisan B-nya per PB-nya kan. Biasanya kan gitu. Nah, bedanya tuh di sini eh, berarti irisannya nih kita pindah urut aja dong. Kayak ini kita misalnya PA irisan B di sini. PA irisan B di sini. Terus ini sama dengan P, PA given B yang di sini, yang di sini, yang ininya tinggal pindah ruas ke sebelah sini. Jadi dikali. Ya, ini kayak nggak muat juga. Intinya gitu. Nah, kenapa di sini bisa tiba-tiba jadi PA kali PB? Berarti PA given B-nya ini bisa kita bilang tuh sama dengan P, PA. Jadi ini PA given B sama dengan PA.
Nah, kalau misalkan PA given B ini sama dengan PA ini udah pasti dia independen. Contoh dari dia, contoh dari kegiatan independen kayak gimana? Nah, di sini dijelasin nih example of two independent event. Kayak misal dapat kepala dari lempar koin sama dapat tail dari ngelempar koin yang kedua kali. Itu tuh maksudnya kayak independen tuh intinya ketika kita ngelakuin kejadian satu nih, kejadian duanya nih kayak nggak terpengaruh dari kejadian pertamanya ini, kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi peluang yang ke PB-nya ini tetap kayak 0,5, maksudnya yang getting tail on the second toss-nya ini tetap 0,5. Ini kan juga 0,5, 0,5. Kalau misalkan dia dependent tuh kayak misal ini 0,5, yang keduanya nih bisa beda nih, nggak 0,5, kayak misal dipengaruhi kayak misal jadi 0,3 lah atau sekian, pokoknya kayak gitulah. Intinya dari independen tuh gitu. Mungkin dari gue kayaknya udah sih buat konsep-konsepnya. Hmm, Mungkin gue coba balikin lagi ya ke Altaf, ini mau dilanjutin ke sesi tanya jawab ya, atau Iya, iya, gimana? iya. Oke. Jadi setelah dengar penjelasan tadi, mungkin dari 2021 ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya, bisa langsung aja on mic dan langsung bertanya. Kak, perkenalkan Kak, saya Vina dari DTI 2021. Sebelumnya makasih banyak Kak untuk penjelasannya, tapi materi dari week 1 sampai week 4 itu kemarin udah dites gitu Kak. Jadi nggak masuk materi gitu lagi Kak. Jadi ada lanjutan materi lain yang bakalan masuk ke section test gitu Kak. Ini gue boleh nanya nggak? Iya Kak. Eh, ini berarti kalian sama Pak Raski berarti konsepnya bukan UTS gitu ya, tapi kayak per section gitu ya ujiannya. Iya Kak. Oh, berarti kalian ntar di section yang tes yang pas mau tes ini, yang dites, kira-kira materinya tentang apa aja, Kak? Materi week 1 sampai week 4 kayaknya udah nggak ikut lagi deh Kak. Oke. Kira-kira itu dari mana aja ya? Soalnya kalau kita kan dulu kebetulan dulu yang ngajar kan nggak ini ya, nggak Pak Raski ya. Materinya Kak, random variable, terus expectation and variance, terus sampai discrete random variable Kak, masih itu Kak, ada 3 materi setelah section 1 Kak. Oh, tiga kelas ya. 3 materi Kak. Oke, oke. Iya. Iya. Sorry tadi bilang gimana? Uh, jadi Kak, tadi yang materi itu kayaknya udah nggak diujikan lagi Kak. Terus untuk UTS sebenarnya kita nggak ada UTS Kak, untuk TO. Oh, nggak ada UTS ya. Iya. Oke, oke. Ini mungkin gue balikin ke Akpro nih. NA gimana? Mungkin Altaf atau yang Altaf? Berarti nggak diujiin ya? Iya Kak. Tapi kalau misalnya itu boleh nggak Kak kayak minta tolong untuk materi yang selanjutnya itu Kak ditutorin gitu Kak. Soalnya kayak rada susah gitu. Buat Alif sama Henry, apakah bisa nggak buat Oke, udah? nggak apa-apa kok. Kalau mau nanya. Mungkin tanya jawab aja ya, jangan jelasin ulang. Hmm. Mungkin kalau kalian punya soal-soal gitu, misalnya belum paham gitu, bisa ditanyain kok.
Ada yang mau nanya nggak ini? Halo? Kalau mau nanya tentang materi week 5-7 juga bisa kok. Ya, tanya aja nggak apa-apa kok. Kak, aku mau tanya Kak, kan di materi yang kelima itu tentang random variable Kak, terus kayak diajarin tentang PDF, PMF, sama satu lagi yang dari C gitu Kak. Kalau itu boleh tolong jelasin nggak Kak, kayak masih ada bingung gitu Kak, bedanya apa? Oke, ini berarti antara probability distribution function, PDF, terus PMF, probability mass function, sama cumulative distribution function ya? Iya Kak. Oke. Ini mungkin Henry gimana, Hen? Boleh deh lu share PPT-nya aja. Nanti gue tambah-tambahin. Oke. Ini kita sambil share aja ya. Gimana sih buka ya? Bentar, gue buka dulu filenya. Oke. Ini mungkin sebenarnya sebelumnya mau nanya deh, kalau untuk konsep RV-nya sendiri, variabel acak udah paham nggak? Masih belum terlalu Kak. Oke, kalau gitu mungkin sambil gue singgung dikit ya. Oke. Kita zoom aja. Nah, yang gini deh. Nah, oke. Paling sebelumnya gue agak dikit-dikit dulu tentang variabel acak. Nah, kan kayak yang tadi gue bilang kan, kita kalau kita mau ngambil peluang kan kita bakal ngitung satu-satu peluang-peluang yang ada. Nah, angka-angka yang bisa, hal-hal yang bisa terjadi itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah variabel, yaitu variabel yang sifatnya acak atau random variable kita nyebutnya. Nah, tapi perlu dicatat bahwa random variable ini bukan bukan angka acak, bukan random number. Nah, terus ketika buat kita ngukur peluang dari suatu kejadian, bisa juga kita lakukan dengan cara kita hitung peluang dari random variabelnya. Jadi kalau kita bilang kita mau ngitung peluang dadu itu misalnya menghasilkan angka 3. Misalkan X itu dia kejadian angka dadu. Berarti kita cukup nuliskan aja P X sama dengan 3. Yaitu kalau misalnya dadunya itu adil, berarti 1/6. Kurang lebih gitu untuk menghitung peluangnya. Nah, dari situ kita baru masuk ke kita masuk ke probability mass function. Nah, jadi probability mass function ini itu sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Cuma ini kayak versi lebih gimana bilangnya? Kayak lebih matematisnya aja. Dia bentuknya fungsi. Kalau tadi kan bentuknya peluang. Kalau ini dia bentuknya fungsi. Nah, kayak ini. Kalau tadi kan kita bentuknya peluang kan. Kita tulis tuh P, X sama dengan 3. Nah, kalau probability mass function ini kita bentuknya sebuah fungsi, kita tulis PX dari XI. Ini cara membacanya, peluang dari variabel acak X supaya dia menghasilkan nilai XI itu berapa. Jadi kalau kasusnya tadi berarti kita bilang PX ngasilin angka 3, X ngasilin angka 3 itu sama dengan 1/6. Nah, kurang lebih gitu. Terus ini ada sifat-sifatnya, bisa langsung baca aja. Kita langsung ke gininya. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau misal, ini kan kasusnya 2 buah dadu ya. Kalau tadi kayak 1 buah. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu, jadi kurang lebih tiap nilai, setiap angka-angka kemungkinan kan punya peluangnya masing-masing. Nah, itu tuh bisa kita gambarin sebagai sebuah grafik peluangnya. Jadi dia berupa fungsi,
Tapi dia kurvanya dia nggak mulus tapi putus-putus karena dia sifatnya diskret. Jadi ini mungkin garisnya penggambaran aja. Tapi nyatanya dia kan putus-putus dia. Kalau dia gininya 2 kayak gini, kalau dia dadunya ngasih angka 3 itu segini peluangnya 1/18 dan seterusnya. Nah, terus kita sebelum kita ke kumulatif, kita agak singgung ke probability distribution function dulu. Probability density function. Nah, ini probability density function ini bedanya sama probability mass function apa? Jadi probability density function ini kita pakai buat ngitung peluangnya variabel yang sifatnya kontinu. Kenapa gitu? Karena kalau yang variabel kontinu kita ngitungnya pakai PMF, dia nanti peluangnya bakal 0. Karena misalkan kalian lagi lagi masak mie, terus kayak kalian ngitung peluang mie-nya matang dalam 3 menit, pas 3 menit. Nah, kalian peluang mie itu bisa matang dalam 3 menit itu sebenarnya itu 0, mendekati 0, karena kejadiannya itu bisa aja kayak 3 menit lebih 1 detik, bisa 3 menit lebih 2 detik, atau bisa 3 menit lebih 0,0001 detik. Jadi kalau untuk yang 3 menitnya pas, itu peluangnya dia sangat kecil. Bisa kita bilang 1 per tak hingga lah. Atau kurang lebihnya itu 0. Sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin grafik yang kayak tadi, probability mass function, dia hasilnya pasti hilang garisnya karena sama-sama 0 semua peluangnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita dapat kasus variabel acanya ini sifatnya kontinu, kita nggak bakal pakai probability mass function, tapi kita bakal pakai probability density function. Nah, bedanya apa? Jadi kita ke grafiknya aja. Jadi kalau di probability density function ini, dia grafiknya sifatnya mulus. Nah, sifatnya mulus karena dia variabelnya kontinu. Bandingin kalau misalnya sama yang tadi, yang probability mass function, itu kan grafiknya kayak putus-putus kan, kayak gini. Nah, jadi kan kayak gini kalau yang tadi. Nah, kalau density function dia mulus seperti ini. Jadi kalau ditanya bedanya probability mass function dan density function, bedanya adalah probability mass function itu buat variabel yang diskret, kalau density itu buat yang kontinu. Nah, kalau misalnya yang density ini kita mau pakai variabel diskret, dia bisa juga. Tapi nanti hasilnya bakal nggak jauh beda sama probability mass function. Nanti kurang lebih bakal seperti ini. Ini kotak lagi, ini kotak. Ya, pokoknya dia bakal mendekati kurvanya, tapi dia bentuknya grafik putus-putus. Coba deh, kayak gimana ya? Nah, kayak gini dia. Dia bakal kayak gini untuk grafiknya. Nah, jadi untuk beda kayak gitu. Terus masuk ke cumulative distribution function. Nah, cumulative distribution function itu apa? Jadi, cumulative distribution function itu dia kalau peluang-peluangnya kita jumlahin. Jadi, kita ke contoh yang tadi ya, contoh yang diskret ya. Nah, misal kayak gini contohnya. Jadi, untuk kejadian 1, kalau ngasilin 0, peluangnya segini, 0, ini mungkin anggaplah 0,06. Terus ngasilin 1, peluangnya 0,24. Dan seterusnya. Jadi kalau cumulative distribution function ini atau CDF ini dia sifatnya ngejumlahin tiap-tiap tiap-tiap grafik yang ada di probability mass function. Jadi dia bisa kayak gini. Jadi dia untuk yang 0 sampai kurang dari 0, dari yang kurang dari 0, dia peluangnya bakal 0. Tapi untuk yang kejadiannya 0 sampai kejadiannya tepat kurang dari 1, dia kumulatifnya bakal sama dengan ini 0,06 misal 0,06. Ini 0,06. Nah, terus kita peluang cumulative distribution function untuk nilai X-nya dari angka 1 sampai tepat sebelum 2 itu bakal sama dengan peluangnya ini 0 sama peluangnya ini 1 dijumlah. Jadi ini anggap 0,06, ini anggap 0,24 mungkin. Berarti ini kalau dijumlah totalnya 0,3. Nah, ini kan pas di tengah.
Jadi dia itu hasil penjumlahan antara ini sama ini. Atau kalau bisa dilihat, ini kan kayak ini yang dari nolnya, terus yang dari satunya itu garis yang ini. Nah, begitu seterusnya, kalau kita ngitung CDF yang X sama dengan 2, itu berarti hasilnya 0,7, dia ngejumlahin peluangnya sama dengan 2, peluangnya sama dengan 1, peluangnya sama dengan 0. Terus untuk yang 3 juga sama, dia kayak ngejumlahin setiap batang-batangnya. Sampai yang terakhir banget, itu yang peluang sama dengan 4. Kalau dari jumlahnya dia hasilnya 1, karena dia sifatnya menjumlahkan semua yang ada di grafik PMF. Oke, terus ini untuk yang discrete. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang tadi, cumulative density function buat yang kontinu. Jadi yang kontinu itu konsepnya sama. Tapi bedanya kalau tadi kan kita jumlahin. Nah, sekarang ini kita ngejumlahinnya nggak bisa langsung kita jumlahin. Karena dia sifatnya kontinu, berarti kan variabelnya ada banyak. Jadi kita untuk ngitung ininya, ngitung kurvanya ini, kita bisa pakai integral buat ngitung berapa nilainya. Nah, cara bacanya setiap tinggi ini dia dari sini deh. Nah, tinggi ini, tinggi yang ada di kurung kurawal ini, dia melambangkan luas daerah antara kalau dia nilai X-nya itu 2 di sini sama nilai X-nya itu min 2 atau dari sini sampai sini. Jadi luas daerah ini, daerah abu-abu ini itu sama dengan tinggi daerah ini. Gitu cara bacanya. Terus kalau kita mau nariknya dari 0, berarti misal kita ngitung peluang X-nya sama dengan 0 ya. Cumulative distribution function kalau di X-nya 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti itu sama dengan luas daerah dari 0 ke kanan sampai ke kiri sampai habis. Berarti kurang lebihnya dia sama dengan 0,5. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau dirangkum, jadi yang pertama itu ada PMF, probability mass function, itu buat ngitung peluang variabel discrete. PMF itu discrete. Terus untuk PDF itu dia kontinu, variabel kontinu. Terus yang terakhir ada cumulative distribution function, itu dia sifatnya ngejumlahin, jadi bisa dipakai buat discrete, bisa kontinu, bisa. Tapi dia hasil grafiknya bakal agak beda untuk yang variabel discrete dan kontinu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin dari Henry mau nambahin? Aman sih, Liv, dari gue. Mungkin dari gue mau nambahin ini aja sih. Biar takutnya ada teman-teman yang masih belum paham discrete sama kontinu itu apa. Mungkin bisa dibilang discrete tuh kayak nilai exact-nya gitu berapa, kalau kontinu itu kayak pertidaksamaan. Iya, discrete tuh persamaan, kontinu itu pertidaksamaan gitu. Mungkin lebih ke arah belum tentu sama kalau kontinu. Kayak gitu sih, kan? Ya, kayak gitu sih. Tadi siapa yang nanya? Evrina, Kak. Oke, Evrina udah jawab nggak? Udah kadang menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin ada yang nanya? Ke Kak Henry. Sambil stop share aja deh. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau mau nanya boleh on mic aja dan langsung bertanya.